kesempatan kali ini, saya Erina Puspasari akan membuka video kali ini. Di video kali ini, saya sekelompok akan menjelaskan tentang hasil jurnal kami yang sudah kami bahas sebelumnya. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami mengambil judul analisis sistem informasi pada perusahaan internasional? Nah, di era globalisasi sekarang, perusahaan internasional itu mengalami berbagai tantangan, salah satunya pada operasional yang berkendala itu kepada adat istiadat yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, jadi bagaimana caranya perusahaan internasional ini dapat berkomunikasi walaupun berbeda negara? Nah, selain itu, tujuan kami membuat jurnal ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi di perusahaan internasional. Nah teman-teman, di sini bersama saya Arif Abdul Setarigan kita akan membahas mengenai metode penelitian. Di mana metode dari penelitian yang kami gunakan merupakan jenis riset kepustakaan atau library research. Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya. Untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dalam penelitian ini, kami menerapkan metode penelitian kepustakaan ini karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, bahwa sumber data tidak selalu bisa didapat dari lapangan, teman-teman. Ada kalanya sumber data kita dapatkan melalui perpustakaan atau dokumen-dokumen lain yang sudah ada sebelumnya. Yang dimana dokumen ini pastinya dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal maupun bentuk literatur yang lainnya. Data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitian. Bagaimanapun informasi atau data empiris yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian, tetap dapat digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan atau library research ini berupa deskripsi kata-kata, teman-teman. Nah, teman-teman, segitu aja pembahasan mengenai metode di penelitian kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke dalam pembahasan di mana komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah perusahaan internasional. Oleh karena itu, bentuk komunikasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan internasional yang biasanya memiliki kendala dalam berkomunikasi pada setiap cabangnya. Pada umumnya, perusahaan menggunakan bahasa komunikasi yang universal atau bahasa Inggris untuk melakukan hubungan dalam perusahaan internasional. Komunikasi global mencakup pertukaran informasi, ide, dan juga pesan antar individu atau kelompok dari negara atau budaya yang berbeda, menggunakan berbagai platform komunikasi dan memerlukan pemahaman tentang perbedaan budaya untuk menyampaikan pesan secara efektif dalam lingkungan global yang beragam. Strategi komunikasi global melibatkan pemanfaatan bahasa, budaya, dan saluran yang tepat untuk mencapai tujuan di pasar internasional. Komunikasi bisnis melibatkan pertukaran ide, informasi, dan juga instruksi, baik pribadi atau impersonal, untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya hal ini terletak pada dampak langsungnya terhadap tujuan bisnis. Fungsi utama komunikasi bisnis dapat dikategorikan menjadi 4 bidang, di mana yang pertama itu ada informasi, kedua persuasi, ketiga kolaborasi, dan yang keempat itu ada integrasi, di mana elemen-elemen ini membantu memastikan kejelasan dan mendorong kerjasama tim dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi. Sistem komunikasi pada perusahaan internasional tidak hanya menjadi alat untuk menjalin hubungan antar aktor bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana diplomasi ekonomi, penguatan soft power, dan memfasilitator interaksi lintas budaya. Komunikasi yang terjalin di dalam sebuah perusahaan internasional tentunya akan terjadi melalui komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya ini merupakan sebuah tantangan besar. Perbedaan bahasa, gaya komunikasi, kebiasaan sosial, dan juga nilai budaya, itu semua dapat menyebabkan kesalahpahaman dan akan menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Oleh karena itu, sangat penting sekali memilih bahasa resmi.
Bahasa yang sudah dipilih harus mudah dipahami oleh sebagian besar karyawan dan mitra bisnis, dan juga dapat membangun komunikasi yang lebih jelas nantinya. Bahasa yang dipilih bisa menunjukkan dominasi budaya tertentu dan membuat karyawan atau mitra bisnis yang tidak menguasai bahasa tersebut merasa tidak nyaman. Di dunia modern seperti saat sekarang ini, bahasa pengantar yang paling mendominasi adalah bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris ini juga menjadi bahasa internasional di dunia modern pada saat sekarang ini. Selain itu, di dalam proses pemasaran komunikasi juga menjadi aktor utama yang menghasilkan laba serta keuntungan bagi suatu perusahaan. Strategi pemasaran suatu perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip yang lebih unggul dari perusahaan yang lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan internet, hal tersebut dapat membentuk pasar global pada pemasaran internasional yang baik secara permintaan dan penawaran. Perkembangan teknologi yang sudah canggih dapat memberikan kesempatan dan peluang kepada perusahaan-perusahaan dalam melakukan ekspansi dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang ada. Selain itu, di dalam proses pemasaran komunikasi juga menjadi aktor utama yang menghadirkan laba serta keuntungan bagi perusahaan. Strategi pemasaran merupakan keputusan tentang biaya pemasaran dari anggaran pemasaran. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan persaingan, suksesnya atau tidak suatu perusahaan tergantung pada bagaimana perusahaan memutuskan strategi pemasaran yang diterapkannya. Strategi pemasaran suatu perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip yang lebih unggul dari perusahaan yang lain. Pemasaran internasional didefinisikan sebagai pemasaran yang menjangkau satu atau lebih negara. Kegiatan pemasaran perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di seluruh dunia di beberapa negara dengan memanfaatkan taktik pemasaran global, pasar global, dan produk. Komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk menyatukan elemen komunikasi pemasaran seperti hubungan masyarakat, media sosial, prinsip pengembangan bisnis, dan periklanan menjadi identitas merek yang tetap konsisten di seluruh saluran media yang berbeda. Dengan adanya perkembangan teknologi dan internet, hal tersebut dapat membentuk pasar global pada pemasaran internasional yang baik secara permintaan dan penawaran. Perkembangan teknologi yang sudah canggih dapat memberikan kesempatan dan peluang kepada perusahaan-perusahaan dalam melakukan ekspansi dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi. Komunikasi dalam pemasaran perusahaan internasional merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk, layanan, dan merek kepada pasar global. Komunikasi yang jelas dan menarik membantu perusahaan memperkenalkan merek kepada konsumen di negara baru. Komunikasi yang konsisten membantu membangun citra yang positif dan relevan di berbagai budaya. Dan komunikasi yang terbuka membantu membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, mitra bisnis. Strategi komunikasi yang efektif dalam pemasaran internasional dengan memahami budaya, kebiasaan, dan preferensi konsumen di pasar target. Pesan pemasaran harus disesuaikan dengan budaya dan bahasa setempat. Dengan memilih saluran komunikasi yang efektif untuk menjangkau target audiens, seperti media sosial, iklan televisi, atau pemasaran secara langsung. Contoh, penerapan komunikasi dalam pemasaran internasional adalah McDonald's berhasil menyesuaikan menu dan pemasarannya di berbagai negara untuk memenuhi selera lokal. Jadi, dengan demikian, hasil dan pembahasan yang dapat kami berikan dan kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian kami, dapat kami simpulkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan operasional di pasar global, sehingga hal ini melibatkan pemahaman akan kebutuhan komunikasi, menyusun pesan-pesan yang sensitif secara budaya, dan memilih saluran yang sesuai. Mengonfirmasi penerimaan pesan dan evaluasi berkelanjutan juga sangatlah penting untuk perbaikan. Dengan mengatasi hambatan seperti kesalahpahaman dan kelebihan informasi, memerlukan strategi komunikasi lintas budaya yang dapat beradaptasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.